Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan merasakan racun yang memasuki tubuhnya mengandung kekuatan aturan Ningyao, sehingga dia berpikir harus segera mengakhiri pertarungan ini. Setelah berhasil membunuh Ningyao, jantung birunya berusaha untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan segera mengeluarkan avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk menusuk jantung birunya, yang membuat Ningyao akhirnya mati dan jiwanya dilahap oleh avatar kaisar klan pemakan jiwa. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli tiba-tiba terkena pukulan keras. Serangan yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan Xiaoyan. Selain Zhonggu dan yang lainnya, secara logika seharusnya tidak ada orang lain di sini. Xiaoyan tidak bisa mendeteksi bahwa ada sosok lain yang sedang duduk bersila tidak jauh dari posisinya. Namun dia memilih lebih fokus dengan racun yang ada di dalam tubuhnya. Xiaoyan merasakan bahwa meskipun Ningyao sudah mati, tetapi racun yang tersisa di tubuhnya seperti bunga teratai Buddha yang akan meledak. Sebelumnya Xiaoyan telah menelan total 4 pil detoksifikasi, dan sekarang Xiaoyan mengeluarkan semua pil detoksifikasi yang tersisa, kemudian melemparkan semuanya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil detoksifikasi dengan cepat meleleh di mulutnya. Walaupun demikian, kecepatan penyebaran racun di dalam tubuhnya sama sekali tidak berhenti. Dibandingkan dengan Xiaoyan, avatar dewa aslilah yang sebenarnya terserang racun lebih kuat. Daging dan darahnya tidak hanya menunjukkan warna ungu, namun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan disertai bau busuk seperti mayat yang akan membusuk. Meski tubuh fisiknya tidak begitu terlihat seperti avatar dewa asli, namun kerusakan organ dalamnya lebih serius dan pil detoksifikasi sama sekali tidak berpengaruh. Bagaimana cara mendetoksifikasi racun ini? Sebelumnya, Ningyao dengan sengaja meledakkan lengan kirinya dan membiarkan racun surgawi menyerang tubuh Xiaoyan. Seperti yang dikatakannya sejak awal, bahwa dia tidak berpikir bisa mengalahkan Xiaoyan, apalagi membunuhnya. Namun setidaknya, dia harus mengangkat kulit Xiaoyan sebelum dia mati. Kekuatan mendominasi racun ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Meskipun dia siap secara mental, tetapi racun Ningyao tidaklah sederhana. Kekuatan racun surgawinya adalah kekuatan aturan yang hanya dipahaminya. Jadi itu tidak bisa dinetralisir hanya dengan pil detoksifikasi sederhana. Sekarang hanya avatar kaisar klan pemakan jiwa yang tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Saat ini, dia langsung menoleh untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul di udara. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan dia menyadari bahwa suara sebelumnya berasal dari seorang pria yang bertubuh kurus dan wajahnya tampak sangat jelek ini. Sejak menerobos keabadian kaisar, Xiaoyan sudah lama tidak melihat orang jelek seperti pria itu. Lagi pula, mengendalikan penampilan seseorang bukanlah sesuatu yang sulit bagi seorang keabadian kaisar. Sehingga kemunculan orang ini yang secara tiba-tiba
membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Apalagi melihat penampilannya yang jelek bahkan membuatnya merasa lebih aneh lagi. Apakah senior mengenalku? Xiaoyan menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk membungkuk pada pria itu. Sekarang Xiaoyan berada dalam situasi yang buruk dan dia tidak tahu apakah pria itu musuh atau teman. Setidaknya kekhawatirannya muncul karena pria itu tampaknya memiliki niat buruk. Aku tidak tahu. Pria jelek itu tertawa saat mendengar kata-katanya. Senyuman ini bahkan terlihat lebih jelek yang membuat Xiaoyan hampir tidak bisa menahan ludahnya. Lalu apa maksudnya senior? Xiaoyan bertanya dengan mata yang suram. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi napas apapun di tubuhnya, dan itu berarti bahwa kekuatan lawannya telah melampaui batasnya. Benar saja, pria jelek ini juga seperti Ning Yao yang telah berada di ranah keabadian para dewa. Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa alamnya dan sudah mengunci di area sekitarnya, dia sama sekali tidak menemukan kehadirannya sebelumnya. Seolah-olah pria jelek itu muncul begitu saja. Xiaoyan merasa bahwa sosok ini sama seperti Wan Ji. Mungkinkah dia bagian dari dunia besar ini? Apa mungkin Yongdong yang memanggilnya? Xiaoyan merenung sambil bergumam di dalam hatinya. Memang ada yang aneh dengan waktu kemunculannya. Itu terjadi setelah Xiaoyan dan Ning Yao mengalami pertempuran sengit. Belum lagi Xiaoyan terluka parah oleh racun di dalam tubuhnya dan dia belum bisa menghilangkannya. Tenang saja, aku juga menerima perintah dari orang lain. Aku datang ke sini hanya untuk membunuhmu. Tetapi jangan khawatir, kematian itu tidak menakutkan. Paling-paling kamu akan merasa sedikit pusing. Pria jelek itu berkata dengan enteng. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung berdiri karena saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, seolah-olah ada tangan yang tak kasat mata menekan tenggorokannya. Saat ini, rasa tercekik dan kematian yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Bukan hanya sekedar dirinya, avatar kaisar klan pemakan jiwa juga merasakan ancaman dari aura kuat ini. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari hadapan kaisar klan pemakan jiwa dan kemudian dia muncul lagi di lokasi Xiaoyan dan avatar dewa asli. Bau ini seperti mayat yang sudah membusuk ratusan tahun. Mungkinkah kamu diracuni? Pria itu mengipasi hidungnya dengan tangannya yang menyebabkan fitur wajahnya berkerut dan itu membuatnya yang jelek semakin terlihat lebih jelek lagi. Walaupun Xiaoyan tahu pria di hadapannya memiliki niat buruk, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dengan kekuatan tempurnya yang sedang menurun karena efek racun Ning Yao. Racun di dalam tubuhmu mengandung kekuatan aturan. Jika tidak ada cara melakukan detoksifikasi dengan kekuatan aturan, aku khawatir ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari dan kamu akan berubah menjadi genangan darah. Aku sangat menantikan untuk bermain denganmu dan situasimu sekarang tampak bagus. Aku bahkan tidak perlu melakukannya. Kamu akan mati dengan sendirinya. Sungguh membosankan. Kata pria jelek itu sambil berbicara, tampaknya dia cukup kesal. Kemudian dia memegang dagunya dengan tangannya dan tampak sedang berpikir. Biarkan aku membantumu. Pria itu segera mendekati Xiaoyan. Kemudian 5 jarinya tiba-tiba menekan tubuh Xiaoyan. Seketika dia merasakan kekuatan tak terlihat mengalir ke dalam tubuhnya. Akhirnya
racun yang beredar di tubuhnya benar-benar mengembun di dantiannya. Kemudian benda itu melayang di dantiannya dan tampaknya itu telah benar-benar ditekan, sehingga tidak ada lagi racun yang mengalir di dalam tubuhnya. Racun kuat Ning Yao sebenarnya ditekan oleh orang ini dan membentuknya menjadi pil racun. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak mengerutkan keningnya. Bagaimanapun pria ini ingin membunuhnya. Namun sekarang dia juga membantunya mengatasi masalah racun di tubuhnya. Setelah mendetoksifikasi Xiaoyan, pria itu berjalan menuju avatar dewa asli lagi. Dia langsung menekan kepala avatar dewa asli dan segera semua racun yang kuat dituangkan ke dalam dantiannya dan akhirnya membentuk pil racun. Saat pil racun ini mengembun di dantiannya, Xiaoyan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa obat mujarab beracun semacam itu ada di dalam tubuh. Sehingga dia berpikir bahwa jika bertemu lagi dengan kultivator racun di masa depan, itu tidak akan sekuat ramuan beracun di dalam tubuhnya. Jika begitu, maka tubuh fisik dewa asli tidak akan rentan lagi dengan racun. Racunnya telah kunetralisir. Cepatlah pulih dan bertarunglah denganku. Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pria itu berkata dengan nada suara yang datar karena tidak ada lagi racun di dalam tubuh Xiaoyan, sehingga luka-lukanya dengan cepat pulih. Hal yang sama juga berlaku untuk tubuh avatar dewa asli. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Avatar dewa asli juga kembali bergabung menjadi satu. Saat berikutnya, dia menatap pria jelek yang telah menunggu di hadapannya dengan cemas. Jangan hanya menunggu. Xiaoyan berbicara perlahan. Mendengar ini, pria itu segera mengangkat lengannya lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke arah Xiaoyan. Seketika terdengar suara teredam dan kekuatan yang luar biasa langsung menghempaskan tubuh Xiaoyan, yang membuat organ di dalam tubuhnya langsung berubah secara gila-gilaan dan terlihat darah mengalir dari sudut mulutnya. Sepertinya dia sama sekali tidak dapat menahan serangan pria jelek itu. Pada saat berikutnya, alis Xiaoyan mulai berkedip dengan segel bintang 9. Bagaimanapun, ini juga merupakan kondisi fisik terkuat Xiaoyan. Dia bahkan membuat tubuhnya mengembang hingga ribuan kaki. Senior, apa maksudmu? Dendam apa yang senior miliki terhadap junior ini? Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.